pemilihannya itu memang yang sesuai. Jadi semisal nih si Arka nih, nah kita pilih beberapa, kita ajak teman-teman yang modelnya mirip-mirip Arka. Contoh dulu. Betul. Kalian senyamannya kayak gimana? Betul sekali. Nah, apalagi nih biasanya kan kalau masih reading yang awal nih Kak, anak-anaknya, mereka kan baru kenal semua nih. Iya, pasti baru ya. masih Kak. Berarti berapa talent itu berarti? Kita pakai 3 talent. 3 talent itu berarti kulit pun tuh rasanya juga kayak nangis, baju Iya, basah iya. gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau aku sih film-film favorit lebih ke slice of life dan tentang keluarga sih, kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan, terus iya. apa namanya? Aduh lupa. Baik, kembali lagi bersama saya Ocha di podcast Anak Muda Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari teman-teman Universitas Ciputra yang dia ini mempunyai proyek baru, yaitu film pendek yang judulnya tuh Terasa ya. Nah, nanti kita akan membahas apa sih yang dikemas di dalam film pendek itu, mengangkat isu apa yang ingin diutarakan teman-teman dari Universitas Ciputra ini kepada masyarakat yang nanti akan menonton ya. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini ada Kak Aurelia dan juga Kak Steven. Mungkin Kak Aurelia bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman. Jadi aku namanya Aurel dan aku adalah mahasiswa semester 6 di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra. Jadi bisa panggil aku Aurel aja. Dan di film ini aku as a producer. As a producer. Oke, selanjutnya. Ya, halo semua. Nama aku Steven Chandra. Sama seperti Aurel, saya merupakan mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra. Dan sebagai panggilan biasanya aku dipanggilnya SCH. SCH. Karena kan nama Steven ini banyak Kak. Nah, nama panggilanku SCH. Di Ciputra berapa ya namanya Steven? Wah, kayaknya kalau panggil Steven semuanya noleh ya. Gitu. Oh gitu. Betul. Nah, mungkin kita pertama-tama lebih ke membahas tentang easy approach-nya dulu aja ya. Nah, sebetulnya easy approach itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin dari Kak Aurel ataupun Steven Arif. Siapa? Atau saya aja yang menjelaskan? Enggak. Oke, mungkin aku bakal bantu jelasin ya. Jadi sebenarnya easy approach itu singkatan dari easy production. Oke. Jadi awal mulanya karena memang di semester 6 ini kita memang ada project film distribution dan film production yang mewajibkan kita harus mempunyai suatu PH. Jadi PH kecil-kecilan aja untuk belajar gitu. Terus berawal dari apa ya namanya, bingung nih gitu. Betul sekali. Terus akhirnya daripada bingung, dan ini sebagai doa juga sih. Jadi setiap ada project semoga selalu easy. Selalu gampang, selalu mudah. gampang. Walaupun mudah tapi dimudahkan. bagus. Nah. Betul. Jadi Dimudahkan, betul. nama sekaligus harapan untuk production house kecil kita ini. Gitu. Nah, berarti ini PH untuk tugas sebetulnya, tapi mungkin harapannya besok setelah tugas pun masih tetap berjalan. Betul. Gitu ya. Mungkin harapan Betul. dari dosennya itu ya. Betul. Nah, di Easy Approach ini berarti dalam waktu dekat ini bakalan ada film pendek ya, namanya judulnya itu Terasa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Terasa itu menceritakan tentang apa gitu? Apa yang diharapkan dari film ini? Oke, nah sebenarnya kita kenapa ngambil tema film kita, yaitu kita itu mau mengangkat sebenarnya bukan cerita sih, mungkin kisah yang kebanyakan orang ini relate Kak. Mungkin yang di rumah yang lagi nonton juga pasti relate, karena sebenarnya di kehidupan ini kita kayak kurang rasa empati satu dengan yang lain. Nah, lebih mengerucutnya lagi, terutama biasanya kita gambarkan di sini nih di rumah. Kenapa di rumah? Karena biasanya sesosok orang tua melihat look down ke anaknya, seperti kayak alah masih anak kecil, masih gampang lah. Padahal ya bagi si anak itu, apalagi biasanya kalau sudah memasuki usia remaja, usia yang perubahan dari setiap stage. Nah biasanya ya mereka pun merasakannya itu sebuah tantangan yang besar bagi mereka gitu. Nah di sini kita mau meng-highlight kayak kenapa sih kok kita sama-sama look down ke satu dengan yang lain. Padahal, nah ini sebagai contoh ya biar lebih mudah dimengerti. Kalau orang tua ngeliat anak, paling mungkin kayak alah, kamu masih belajar perkalian. Papa sama mama ini sudah menghadapi dunia gini. Padahal, kalaupun presiden ngeliat ke ibu itu, ke orang tua itu, mereka yang merasa kayak alah, masih sebagai ibu rumah tangga, orang tua biasa. Saya sudah menghandle satu negara. Nah, itu nggak akan ada habisnya. Nah, sebenarnya dengan
adanya nggak ada rasa empati itu biasanya membuat kita tuh saling miskom satu sama yang lain. Nah, di sini itu kita gambarkannya keluarganya itu saling menyepelekan satu dengan yang lain. Mulai dari si orang tua melihat menyepelekan anaknya. Dan begitu pun sebaliknya. Karena diceritakan sekarang atau mungkin nanti nih? Boleh, gak apa-apa. Boleh, diceritain langsung aja gak apa-apa, mereka. Nah, ceritanya ini si orang tua ini dulunya itu sukses. Keluarganya harmonis. Setelah itu tiba-tiba semuanya itu berubah drastis. Nah, banyak tuh sering terjadi juga di kehidupan. Banyak. Tiba-tiba itu berubah. Nah, makanya juga kita selain meng-highlight yang tadi, kita juga mau meng-highlight kayak nikmati semua momen yang sekarang ini sedang terjadi. Soalnya kita nggak ada yang tahu masa depan tuh gimana. Bisa jadi 1 menit kemudian, 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian semuanya hancur, runtuh atau bahkan kehilangan semua. Nah, di sini mulai dari keluarganya bangkrut, si orang tuanya, lalu ibunya meninggal. Jadi combo dari dua itu tuh yang awal kehancuran, betul, berasa. Habis bangkrut, ibunya meninggal. Nah, terasa banget. Nah, dari situ itu mulai awal dari kehancuran semuanya. Karena yang biasanya si ayah ini kan sebagai seorang bisnismen selalu di luar sibuk kesana kesini. Tiba-tiba sekarang yang menghandle di rumah ini nggak ada. Si ibu. Akhirnya si ayah karena bangkrut pun dia akhirnya belajar untuk menjadi ibu. Seorang ibu ya, juga betul. ya. Di rumah tangga, tetapi ternyata gagal dia. Karena sebelumnya dia hanya sebagai bisnismen, dia fokus bisnismen. Dia semenjak bangkrut itu, dia di rumah, dia gagal menjadi leader dari rumah itu. Karena kita tunjukkan di scene kalau nanti satu persatu dari anaknya ini menjauh. Nah, anak ini ada 2. Kita juga mau meng-highlight sebenarnya ada gender equality sih di sini. Ya, biasanya orang kan cenderung menaruh tanggung jawab yang lebih kepada laki-laki. Benar. Nah, di sini laki-lakinya justru kita letakkan sebagai adik. Kakaknya itu perempuan. Kakaknya yang perempuan. Nah, di sini kita mau meng-highlight walaupun sebenarnya si Arka, main character kita Arka by the way. Nah, itu namanya Arka, itu walaupun dia sebagai adik, tetapi dia harus secara nggak langsung memikul tanggung jawab keluarganya. Karena ada stigma seorang lelaki itu memang harus punya power di keluarga. Betul. Dan harus memikul tanggung jawab yang cukup besar meskipun dia jadi bukan pemimpin anak gitu lah ya. Nah, betul. Dan si kakak ini walaupun dia sebagai seorang kakak, dia lebih ke arah kayak chill, lebih ke arah santai lah. Kan dia kan perempuan. Dia kan masih nantinya kan yang memiliki pasangan. Iya. Masih nggak harus memikul beban tanggung jawab keluarga. Nah, karena perubahan yang drastis itu tadi, akhirnya si Arka pun merasa hidup ini berat, kayak nggak adil. Jadi bukan dari sisi ayahnya doang, tapi si Arka ini juga merasakan beban ayahnya. Betul. Juga ya, turun ke dia secara langsung dan tiba-tiba. Jadi kita gambarkan di sini karakternya tuh awal tuh seperti orang yang santai, chill, kayak berandal gitu, sedikit berandal, kayak berani menentang. Nah, karena perubahan drastis itu dia benar-benar rasa terjepit. Dia pun tantangannya banyak, Kak. Mulai dari tiba-tiba harus berhenti kuliah. Nah, karena sebelumnya juga, tapi kita nggak seberapa highlight sih, yaitu hanya kita menceritakan sebagai background. Lalu juga mulai dari yang sebelumnya dia juga memiliki sebuah hubungan, tetapi harus kandas, Kak, karena ya itu tadi. Benar-benar ditimpa ya si Arka ini. Nah, istrinya udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa lagi. Ketimpa terus dia ketimpa ya. terus, nggak tahu ini. Nah, terus di situ baru setelah itu kita ceritakan kalau si Arka ini akhirnya mau nggak mau kan harus berubah. Nah, tetapi berubahnya dia ini masih belum menerima dengan kenyataannya sekarang. Karena si ayah ini bagi dia selalu menuntut dia. Kakaknya itu nggak dituntut sama sekali sama si ayah. Nah, awal mulanya dia nggak menerima nih perbedaan, loh ayahku kok nggak nuntut kakakku, kok aku terus yang dituntut, kok kayak aku terus, kayak semuanya itu akhirnya dia merasa seperti dirinya itu seperti korban sih, lebih ke arah korban dari kejatuhannya semuanya ini. Sampai singkat cerita si ayah pun akhirnya sudah nggak tahu harus bagaimana lagi. Dia sudah nggak punya tempat untuk bercerita, yaitu sang istri. Dia juga mau bercerita dengan anaknya, tapi anaknya sudah benar-benar menjauh semua. Sama-sama tidak berusaha mensupport satu dengan yang lain. Nah, di situ setelah itu akhirnya si Arka ini menyadari semuanya itu terlambat, Kak. Karena ceritanya di sini sebelum ayahnya, kita kisahkan ayahnya ini menghilang. Menghilang ini kita nggak detailkan gimana, tapi kita mau meng-highlight kalau
ya Arka ini sudah sangat terlambat nih ya dari semua. Penyesalan si Betul. Arka itu ya. Penyesalannya itu karena akhirnya si ayah ini cuma bisa bercerita ke kamera handycam, di situ kita ceritanya seperti itu, dan di handycam ini full isi dengan footage ayahnya sebenarnya sedang menghadapi apa aja selama ini. Jadi walaupun si ayahnya selalu di rumah, tetapi sebenarnya dia tuh juga banyak tantangannya. Mulai dari dia selalu menunggu kedatangan anaknya. Dia di rumah awalnya rame-rame, semua harmonis, tiba-tiba menghilang satu persatu. Satu persatu, ayahnya jadi Betul. ngerasa sendiri gitu ya. Betul sekali. Oke. Terus setelah itu mulai dari pekerjaannya masih banyak karyawannya, satu persatu pun keluar. Karena kan bangkrut kan ceritanya. Nah itu kita summary di akhiran film. Berarti ternyata permasalahannya bukan juga di rumah, tapi juga ayahnya Betul. ini punya masalah juga ya. Nah makanya itu, karena si Arka ini kita mau menggambarkan kalau si Arka selalu ngeliat ayahnya, ayah lu cuma di rumah aja. Dia semenjak bangkrut kayak seolah-olah nggak berusaha lagi kan. Padahal ya si ayah pun di rumah itu menghadapi banyak sekali tantangan. Terus dia berusaha mendekati anaknya, tapi gagal. Kita juga ceritakan di situ. Dia berusaha menjadi penengah lah saat ada konflik keluarga, tetapi anaknya justru menolak. Ya, kayak nggak bisa ini. Betul sekali. Nah itu ada highlight scene-nya nanti. Oke. Surprise ya. Surprise ya. Surprise Nih, highlight kalau scene. penasaran mending nanti bakalan nonton ya. Betul. Tapi sebelumnya nih ya, aku penasaran banget. Ini kan berarti yang main dari teman-teman sendiri ya, yang jadi Betul. talent. Betul, Oh, jadi dari- gini, kita sebagai kru di PH itu, jadi kita sebagai kru untuk syuting di hari hanya sih Kak. Betul. Jadi talent, tapi talentnya sendiri sebenarnya kita juga hire dari mahasiswa-mahasiswa Vkom juga. Oh, gitu. Betul. Karena sebenarnya di Vkom itu memang ada penjurusan sinematografi yang mana mereka juga diajarkan tentang bagaimana operasional selama syuting dan sekaligus menjadi talent dan Betul. kru juga Oh, gitu. berarti bukan dari kalian ya, maksudnya bukan tim dari kalian. Kita juga ada casting gitu. Ini sedikit pertanyaan ya. Boleh. Bagaimana cara kalian nih nge-treatment talent itu untuk bisa masuk ke dalam cerita kalian? Seperti character development seperti itu. Ya pertama saat casting nih, casting kan kita ada beberapa pilihan kita beritahu kurang lebihnya nanti karakter si Arka contohnya, dan si kakaknya si Nina, si ayahnya itu seperti apa. Dan di situ sebenarnya kita lebih ke arah ini sih Kak. Selain memang kita arahkan nih, misal karakter Arka ini awalnya bandel, rebel, tetapi selepas dari itu kita bebaskan mereka untuk mengeluarkan karakternya masing-masing. Jadi nggak harus plot sesuai dengan skrip, tapi kita bebaskan dia untuk berimprove juga. Karena biar lebih natural sih Kak. Dan kebetulan saat casting kita juga pemilihannya itu memang yang sesuai. Jadi semisal nih si Arka nih, nah kita pilih beberapa, kita ajak teman-teman yang modelnya mirip-mirip Arka, seperti karakter Arka. Semisal kayak bandel, modelnya kayak rebel. Lebih ke look-nya Betul. ya. Kayak agak culture nah kayak Culture, gitu. gengsi banget culture. Gengsi banget ya. Gengsi banget Betul. culture. Terus yang satunya, yang ayahnya. Yang ayahnya kita gambarkannya itu sebagai seorang yang gagah. Makanya itu kita memilih di sini karakternya itu secara fisik kita pilih yang tinggi badan besar. Tinggi badan besar, tetapi kita mau gambarkan walaupun si ayah ini terlihat gagah, sebenarnya semua ayah di luar itu juga memiliki sisi Lembut dan lembutnya rapuhnya dan itu. rapuhnya. Nah itu nanti kita juga ceritakan juga di dalam film. Makanya jangan lupa tonton. Stay tune. Jangan lupa stay tune ya. Stay tune. Nah, untuk proses dari pembuatan ini sendiri tuh kurang lebih berapa lama sih? Untuk prosesnya sendiri itu sebenarnya startnya dari awal kita mulai masuk semester 6 sih Kak. Jadi mulai pre-production, terus production sampai post-productionnya gitu. Kalau untuk syutingnya sendiri kita cuma di 2 hari, tapi itu full day dari pagi sampai malam. Karena memang kan kita nanti dikemasnya dalam bentuk short film. Which is itu sekitar mungkin 10-15 menit aja gitu. Dan untuk persiapannya sih sebenarnya sekitar 2 atau 3 minggu ke belakang sih Kak. Jadi kalau misalnya kita total sampai hari ini mungkin kita udah melewati sekitar 2 bulan. 2 bulan hektiknya itu 2 bulan gitu. 2 bulan. Justru malah syutingnya singkat banget ya. Betul. 2 hari aja loh. Karena 2 hari. memang kita yang pertama concernnya kita pakai satu lokasi aja. Karena kita pengen meng-highlight
rumah, keluarga. Dan ada fun fact sih Kak, jadi dari selain judul terasa yang memang terasa di aktor-aktornya Betul. itu, kita ada filosofi di judul juga. Jadi kenapa sih kita judulnya terasa? Jadi sebenarnya dari penulisan terasa itu teras dipenggal dalam gitu ya? kurung A Iya. gitu. Karena kita ingin meng-highlight sebenarnya dalam rumah itu ada sebuah teras yang memang sering dibuat interaksi lah, tempat interaksi Sering di keluarga. terjadinya memorinya. Memorinya di iya, teras iya, itu, core memory para Betul. anggota keluarga itu ada di teras itu. Dan kenapa A-nya ini dalam kurung? Karena tokoh utama kita namanya Arka. Betul. Makanya kita mau meng-highlight sedikit. Jadi ini POV teras dari si Arka gitu. Oh, gitu. Kalau bisa kita seluk-beluk lagi. Ya, dalam makanya aku judul ngelihat terasa. judulnya, kenapa ya ini terasa? Harusnya kan terasa kan ya. Terasa. Tapi kenapa harus A-nya tuh dipenggal, disendirikan Iya, gitu? itu dia. Ternyata ada filosofinya Ada filosofi di balik ya, itu. mungkin Jadi gitu. begitu. Jadi biar ada something uniknya lah, nggak hanya sekedar terasa selesai gitu enggak. Oke. Nah, tapi karena ini judulnya terasa ya, sebagai produser dan juga director, pernah nggak sih ngalamin kejadian ini di kehidupan kalian gitu? Kalau saya sih lumayan sering. Lumayan sering. Karena mungkin cowok ya. Oh iya benar, Lebih makanya sama lebih si Arka, relate. betul. Mungkin kalau Kak Aurel ini lebih relate-nya sama si kakaknya mungkin ya. Kebetulan aku di keluarga anak tunggal Kak. Oh, anak Jadi tunggal. sebenarnya kalau dibilang relate nggak terlalu sih, tapi karena mungkin aku punya banyak kenalan cowok, temen cowok, dan mereka mungkin juga punya kisah-kisah yang relate dengan cerita itu, makanya waktu kita pembuatan skrip kayak oh iya juga ya, oh gini ya, oh gitu ya gitu. Karena kita juga ada research di beberapa orang sih, maksudnya kalian relate nggak sih sama cerita kayak gini? Terus bener nggak sih alurnya kalau misal di kehidupan problem keluarga kayak gitu tuh arahnya ke sini kayak gitu. Oh. Nah, kalau kakaknya nih, kakaknya mungkin pernah nggak ya? Kalau itu gimana ya? Pernah nggak ya? Pernah nggak pernah sih pasti Pernah, kan ya. betul. Karena itu kan juga isu yang pasti semua juga pernah mengalamin. Cuman ya di level tertentu lah ya. Nah, gimana sih kalian melihat pandangan masyarakat luar nih tentang terhadap laki-laki yang mempunyai emosi atau kelemahan kayak mungkin Arka gitu yang awalnya statue lah ya, statue apa ya, style cuek gitu ya. Gengsi lagi ya. Otomatis nih. Gitu ya, setelannya dia kan cuek ya awalnya ke keluarganya sampai akhirnya dia ngerasain ketimpanya masalah terus-terusan. Nah, apa sih pandangan kalian itu? Nah, sebenarnya kenapa kita juga mau ngangkat film ini karena biasanya kita kan susah nih buat ngasih tahu, buat memberikan informasi kepada orang tua terutama. Oke. Nah, dengan adanya film ini harapan dari kita itu semoga nggak hanya si anak yang semakin sadar kalau orang tuanya pun ini sedang bekerja keras, tapi si orang tuanya pun biar sadar nih. Nah, buat para orang tua di rumah, sadarilah anak kalian itu juga sebenarnya menghadapi masalah yang berat juga. Tetapi pada stage-nya masing-masing. Aku yakin dulu walaupun orang tua sebenarnya pasti kalau mereka momen flashback, pasti mereka juga ingat akan semua kejadian yang sebelumnya. Nah, dengan harapan ini agar semoga semua pribadi yang ada di keluarga terutama itu bisa saling lebih empati satu dengan yang lain, terutama sih itu. Oh gitu ya. Berarti cara merefleksikan lah ya Betul, kita ingin- dari film itu ke kehidupan yang sebenarnya gitu Betul, ya. betul, Oke. betul. Berarti ini masih dalam proses apa untuk saat ini? Sekarang ini masih dalam proses editing. Oh, masih dalam proses Betul, mulai editing. dari sound, color grading seperti itu. Rencananya bakalan ditayangin kapan itu? Nah, jadi untuk rencana penayangan itu sebenarnya memang untuk film Terasa ini nggak langsung kita publish on public secara langsung. Oke. Jadi kita memang nanti ada beberapa program seperti di film festival yang akan mendatang, dan juga nanti kita bakal ada special screening khusus kita sendiri yang buat dari UC ini. Mungkin sekitar akhir April nanti. Kalau pengen tahu info lanjutnya kepoin Instagram Easy Pro. Muncul lagi di sini nih. Sering banget ya. Usil banget. Nah, gimana sih harapan kalian buat teman-teman yang udah nonton mungkin ya? Nanti di screeningnya apa harapan kalian buat teman-teman yang mungkin relate ya? Apa mungkin bisa dijelaskan?
Kalau misal dari aku sih harapannya dengan adanya film ini, mungkin tadi dari POV orang tua sudah dijelaskan oleh Steven, tapi mungkin aku juga pengen nyemangatin buat teman-teman, terutama teman-teman cowok di luar sana, tetap semangat gitu. Mungkin itu memang sudah stigma ya di Indonesia, karena mungkin kita juga budaya Indonesia seperti itu, tapi juga jangan takut karena kalian juga punya banyak teman untuk mendengarkan cerita kalian, jangan dipendam sendiri, dan juga kita cewek ini juga mau kok bantu kalian gitu. Cowok nggak harus sendiri, kita juga bisa bantu kalian. Oke, gitu ya. Jadi ada maknanya, nggak cuman film tapi di situ ada pesan yang pengen disampaikan dari teman-teman ini ya. Betul. Nah, selama proses syuting nih ada nggak sih kesulitan ataupun tantangan yang dihadapin? Mungkin talentnya yang suka telat atau talentnya tiba-tiba cut lupa gitu. Itu biasanya sering kan kalau misalnya betul. syuting itu kan pasti hal yang paling wajar lah ya. Betul. Nah, apa tantangannya? Nah, kalau dari saya sebagai director, sebenarnya kita di sini ini kan memang jurusan kita itu memiliki banyak jurusan kan Kak. Mulai dari sinematografi, ya ada penjurusannya masing-masing. Nah, kebetulan di tim kami ini sebenarnya bukan kita mau berbelas kasihan, bukan. Tapi justru kita mau menjelaskan kalau kita pun ini sebenarnya belum pernah membuat langsung film. Nah, otomatis dari itu banyak sekali tantangan yang muncul. Nah, mulai dari yang pertama nih, saat syuting pertama itu hampir 3 jam atau 4 jam itu aslinya scene-nya rencananya kita itu hanya 30 sampai 1 jam max. Tapi karena kita reshoot, ya betul, reshoot. Jadi ini kan kita syuting dengan lokasi di pinggir jalan nih Kak. Jadi setelah semisal kita, yuk shoot 1, 2 and action. Terus nggak lama tiba-tiba ada motor, wueng, bukan Kak. Ya udah, cut. Kita reshoot. Nah, itu tuh banyak sekali tantangannya Kak. Ini buat yang mungkin belum syuting atau mau nanti syuting jadi Disclaimer ya. Nah, disclaimer. Kalau bisa hindari yang outdoor. Apalagi yang ramai. Lebih ke lokasi sih kayaknya. Betul, lokasi itu harus benar dicermati sih. Berarti tantangannya lebih ke lokasi itu tadi ya. Sekali. Kalau untuk dari talentnya sendiri ataupun bahkan krunya sendiri, siapa tahu ada yang suka telat atau enggak gitu, kameranya ternyata waktunya setting tapi belum disetting atau lightingnya atau apa gitu. Nah, kalau dari kita untuk mengantisipasi ketelatan itu, kita waktu itu sepakat pokoknya kita kumpul di kampus subuh-subuh. Jadi kita berangkat dari kampus subuh Kak. Entah rumahnya di mana aja, pokoknya kumpulnya di kampus. Biar kita muka bangun tidurnya tuh bareng gitu loh Kak. Bentar, itu latarnya di mana? Maksudnya tempatnya buat syuting itu di mana? Di deket KBS. Betul. Wow, Nah itu jalan raya besar kan Kak di situ. Waktu itu kita pertimbangan di situ karena memang lokasi mood board yang kita inginkan sama persis sama itu. Jadi memang latar belakang film kita itu 2010-2015 sih. Jadi kita nemu lokasinya di daerah Darmo situ. Akhirnya kita syuting di situ dan kan lumayan ya jaraknya dari kampus ke situ. Dari ujung gitu. ke tengah. Betul, tapi kalau misal untuk proses syuting hari-hanya, alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Meskipun awalnya kan pasti nih, karena kita nggak ada yang berlatar belakang pernah buat film gitu ya. Jadi misal kayak, wah ini gimbalnya gimana nih, gimbalnya gini sendiri gitu. Tapi untungnya kita juga dibantu sama kru eksternal yang memang udah pernah berkecimpung di dunia film. Jadi aman gitu. Aman terkendali ya, aman sampai terkendali. sekarang ya tinggal editing aja. Betul. Nah untuk mungkin lebih ke talent lagi, aku balik lagi ke talent lagi. Pasti kan ada proses reading juga kan ya, baca skripnya. Nah itu gimana cara kalian buat, meskipun di sisi lain tadi kan bilangnya kalian memilih talent udah sesuai sama karakter ya. Tapi kembali lagi, belum tentu karakter itu juga bisa memahami isi dari teks itu kan. Nah ada nggak sih kesulitan kalian waktu proses reading, waktu proses reading itu sih lebih yang aku kayak pengen tahu. Oke. Kalau pada saat proses reading itu sebenarnya tantangan sih, karena di satu sisi kalau dari segi saya sebagai director, saya di sini cuma berusaha menanamkan contoh. Nah, biasanya saya dengan cara mencontohkan dahulu dengan membaca skripnya. Jadi semisal nih ada nih Arka sedang bla 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 bla. Nah, saya mencontohkan tuh
kalau aku jadi Arka, nih aku, misal kakaknya jadi castingannya nih. Oke, boleh. Praktis langsung. Praktis langsung nih. Nah, semisal nih. Oke, semisal nih kakak nanti jadi Nina ya. Saya mau Nina itu lebih ke arah yang seperti kayak glamor, lebih ke arah elegan dan tetapi jutek-jutek gimana gitu. Nah, kalau aku jadi Nina, nah jadi sebagai director itu juga harus nggak boleh malu-malu. Mengarahkan gitu ya. Harus mengarahkan. Jadi saya langsung aktingan. Jadi semisal di sini nih, nanti aku kalau sebagai Nina itu lebih ke arah kayak mainin rambut terus kibasin kayak gitu-gitu. Nah, lebih ke arah lebih apa ya? Hipokrit dengan apa yang nanti akan mereka actingkan, akan mereka lakukan. Jadi langsung aja. Nah, dengan dicontohkan seperti itu, biasanya mereka kayak oh iya ya. Nah, setelah itu saya biarkan mereka untuk explore sendiri. Oh, jadi kayak ngasih contoh dulu. Betul. Kalian senyamannya kayak gimana? Betul sekali. Nah, apalagi nih biasanya kan kalau masih reading yang awal nih Kak, tantangannya, mereka kan baru kenal semua nih. Iya, pasti baru ya. masih Kak. Berarti berapa talent itu berarti? Kita pakai 3 talent. 3 talent Tiga. itu berarti Itu nggak berbeda. sama, maksudnya nggak saling kenal gitu. Mungkin Arka sama figuran kakaknya itu mereka memang satu angkatan di prodi kami. Cuma untuk talent utamanya yaitu sang bapak ini stranger. Oh. Bahkan kita sebagai kru Betul. aja sebelumnya nggak ada yang kenal karena temen Hanya saya yang kenal. SMP, SMA ya? SMP dan SMA. ya dia gitu. Gitu. Nah, ya itu hari pertama benar-benar awkward Kak. Soalnya kayak ya pada malu-malu semua lah. Iya pasti. Pada malu-malu, nggak tahu kayak gitu-gitu. Aku kayak aduh. Pusing. Ya udah nggak apa-apa dah. Gitu. Nah, tapi ya itu istilahnya Waktu lah. betul Waktu yang untuk Tapi ada memproses. proses reading sendiri atau kita reading sekarang nanti jam ini kita langsung syuting gitu atau enggak? enggak. Ada persiapannya Kak, tentu saja beberapa Berapa kali. lama itu? Itu 2 minggu. 2 minggu sebelumnya kayaknya. 2 minggu sebelum syuting. Nah, per minggu pertama itu 1 kali reading ya, yang tadi yang masih malu-malu tuh. Tapi at least aku berusaha nyampein kalau oh ini nanti karakter kamu gini. Jadi harapannya sebenarnya biar kalau dia lagi nggak apa-ngapain lagi tiduran kayak oh aku nanti karakterku gini aku ngapain ya. Biar terpikiran sedikit lah. Setelah dari itu yang minggu kedua mulai tuh aku gebrak, ayo belajar, coba gitu. Mulai coba akhirnya mereka mulai nyaman di situ Kak, mulai kenal satu dengan yang lain, mulai bisa bercanda. Nah, di situ Mulai ada Udah mulai chemistry lega lah tuh. ya. Lega di situ. Terus habis itu sampai sebelum syuting ya sebagai director saya briefing lagi. Oh, gitu. Jadi kurang lebih ya persiapannya 2 mingguan. 2 minggu untuk reading aja ya. Reading. Yang offline hanya 3 kali, yang online 2 Dua atau Oh, 3 ada kali. proses online-nya juga Ada. berarti? Karena kita kepotong libur lebaran yang Betul. lumayan seminggu itu kan Kak. Betul. Jadi Iya, biar kita tetap efisien waktu, kita online gitu. Lebih ke olah nada suaranya gitu sih. Karena kan kalau online males on cam gitu kan. Iya, Jadi iya. oke kita main lebih ke nada suaranya Oh, aja. gitu. intonasinya lah ya. Masih betul. Nah, untuk naskahnya sendiri nih, pasti kan nggak mungkin kan ya bikin naskah langsung jadi, langsung proses reading itu kan nggak Betul. mungkin. Pasti kan ada revisinya, terus ternyata ada ide yang kurang dituangkan di dalam naskahnya. Nah, itu sekitar berapa lama kalian mempersiapkan naskahnya itu sendiri? Kalau naskah itu kebetulan di sini nggak ada script writer ya. Sebenarnya Iya. kita ada script writer sendiri. Nah, tetapi di tim kami kita awal itu menyepakati dulu kayak kita mau meng-highlight itu temanya apa. Nah, setelah itu dikumpulkan dan saya menyarankan yang tema yang terasa ini semuanya pada kayak oh ya boleh tuh. Terutama yang cowok-cowok biasanya. Iya. Oh, boleh tuh. Akhirnya cowok bersuara. Ada yang ngedukung gitu lah ya. Betul, dan biasanya kan emang cowok kan susah buat mengungkapkan. Nah, di sini kita juga benar. membantu nih buat para cowok biar mereka juga kayak biar orang-orang tuh lebih aware lah tentang role, memang gender role itu bagaimana. Nah, di sini sebenarnya buat cowok-cowok di luar sana, ini bukan berarti kalian harus seperti kayak kasihani aku sih, bukan. Tapi justru kayak ya emang ini sebagai tanggung jawabnya kalian harus melewati semua ini, semua tantangan karena ya memang kalian mau nggak mau nanti akan jadi tulang dari punggung keluarganya. Iya, jadi pemimpin masing-masing. lah ya. Betul. Nah, setelah dari itu, sorry tuh agak miring dikit ya tadi Iya. ya. Nah, terus habis itu setelah itu kita itu setelah setuju nih, agree dengan oke, tema ini. Nah, kita mulai mengumpulkan satu dengan yang lain. Nanti seperti apa ya, adegan
klimaksnya lah istilahnya. Klimaksnya itu mau apa aja. Nah, sebenarnya ini rangkuman dari ide dari para tim semua. Jadi betul. Jadi kita dikumpulin bukan jadi satu gitu ya. Kita bukan kayak cuma 1-2 orang yang nonton. Oh ini gini, tapi kita berusaha kayak demokratis lah kayak. Iya. Kasih. Iya. Pokoknya temanya satu ini. Betul. Ide kamu apa yang sesuai sama tema ini kita masukin gitu Karena ya. fun fact nih, walaupun misal saya sebagai director di sini dan scriptwriter, walaupun nggak hadir di sini ya, tetapi justru beberapa ide yang cemerlang itu muncul dari anak-anak yang sebenarnya nggak berhubungan dengan directing dan storytellingnya di film ini. Jadi contoh nih, semisal tiba-tiba anak art director ngasih ide dan idenya mereka cemerlang dan biasanya makanya itu sebenarnya kalau ngumpulin ide sebanyak mungkin itu sebenarnya bagus. Tapi hati-hati aja buat nge-manage semuanya karena kan tiba-tiba banyak nih ide muncul masuk. Pastilah itu ya. Jadi Betul. mau berkembang segimanapun tuh pasti banyak idenya gitu. Ngomong-ngomong soal film nih, ada nggak sih film favorit dari kalian berdua? Film favorit. Kamu dulu deh, aku masih mikir soalnya. Kalau film favorit itu kebetulan ini sebagai inspirasi pembuatan film kita juga. Iya. Jadi aku lupa ya tahun ini atau tahun lalu itu aku sempat nonton bioskop tuh film Home Sweet Loan. Tentang keluarga juga. Nah, mungkin itu lebih film tentang sandwich generation ya highlightnya. Cuma kan waktu itu aku nggak tahu kenapa kayak terbesit. Maksudnya aku nggak relate pun tuh rasanya juga kayak nangis baju basah gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau aku sih film-film favorit lebih ke slice of life dan tentang keluarga sih kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan, terus apa namanya? Aduh lupa. Apa lagi filmnya ada Thailand waktu itu yang tentang grandma. Iya. To Make Millions Ya, betul, Before betul. Grandma Dies. Kalau aku sih lebih favoritnya lebih ke arah film-film gitu. Dan itu aku buat sebagai inspirasi pembuatan film ini, mulai dari kayak color gradingnya gimana, terus set lokasinya gimana, dan alur ceritanya seperti apa gitu. Tuh. Kalau kamu? Aku kalau aku ditanya inspirasi dari film ini sebenarnya udah disebutin mulai dari How to Make Millions with Grandma kalau nggak salah yang film Thailand itu sama yang 7 keponakan itu. Yang Satu Kakak Tujuh Keponakan. Nah, di sini kita memang mau ngambil yang temanya agak mirip-mirip dengan itu, tema kayak drama life gitu lah. Tetapi kalau saya pribadi sebenarnya saya tim science fiction. Jadi Agak beda betul, ya. agak tabrakan nih kayak Game of Thrones. Tapi kan susah nih kalau misalnya di film terasa tiba-tiba ada naga muncul, editornya susah. Nah, jadi Gak masuk akal juga. Betul. Jadi ya itu sih. Tapi memang kita kan mau tujuan utamanya kan mau meng-highlight, mau menyadarkan, mau memberikan informasi lah buat orang-orang di luar sana ya. Akhirnya kita fix ini aja gitu. Terakhir nih untuk film festival ya yang bulan ini bakalan ada, mungkin bisa dipromosiin ke teman-teman atau bisa ada ajakan lah ya biar teman-teman bisa nonton juga. Boleh, silakan. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman di luar sana yang kepo nih sama film Terasa ini apa sih gitu. Mungkin kalau misal bisa ditonton secara publik, nanti kalian stay tune aja, pantau di Instagram kita karena kita akan mengadakan sebuah event yaitu screening nobar bareng-bareng. Nanti untuk waktu, lokasi, dan tempat, jam, dan lain-lainnya to be continue. Nah, gitu. sebentar. Untuk Instagramnya tadi apa? @easyprods. Muncul di sini lagi. EAZYPRODS. Betul. Oke, teman-teman ya, karena hari ini kita podcastnya udah selesai ya. Terima sama kasih. Kak Aurel dan juga Kak Steven. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat teman-teman yang mau nonton ini terbuka untuk umum kan, untuk festivalnya. Betul. Terbuka untuk umum, jadi buat teman-teman gak hanya cewek cowok semuanya bisa nonton. Mungkin teman-teman yang relate sama film Terasa ini bisa banget kalian langsung aja tonton. Tapi stay tune aja untuk tanggal dan juga tempatnya di Instagramnya EasyProach ya. Oke, kita bakalan kembali lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Arka, aku nggak bisa terus kayak gini. Aku butuh kepastian, Arka. Cari aja ya. Tapi aku nggak lihat masa depan di kamu. Lagian, kamu nggak pernah kasih apa-apa buat aku selama ini.